Bab 48. Jarum yang 9 putaran versi terbalik. Marvin Zhao diam-diam berjalan ke arah klinik Xinglin, dan tidak berbicara, hanya menyatakan sisinya dengan tindakan. Meskipun El Shalin bingung, dia sedang tidak mood untuk bertanya dengan jelas, sekarang dia hanya memikirkan urusan klinik Sihe. Yang paling penting adalah ada banyak orang di sisi yang berlawanan, dan semuanya adalah orang-orang hebat. Bahkan jika ada satu orang di sini untuk membantu mereka, itu hanyalah setetes air. Setelah beberapa saat, orang lain datang secara tiba-tiba. Ketika melihat Marvin Zhao, dia segera pergi untuk mengobrol dengannya dan berkata, "Bagaimana, apakah Robi Hu belum datang?" Marvin Zhao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Belum, aku tidak tahu kesempatan apa yang dia maksud, ini sangat misterius." "Bukannya kamu tahu karakter orang itu, dia suka bermain trik. Tunggu dan lihat saja. Ngomong-ngomong, kenapa klinik Sihe di seberang begitu ramai?" Peter Lee memanggil setengah dari teman-teman kita untuk membantunya, bagaimana mungkin tidak ramai? Kalau begitu pihak kita benar-benar lemah, kuharap Robi Hu tidak menipu kita. Kedua orang ini adalah teman yang telah menyetujui Robi Hu untuk datang dan membantu klinik Xinglin mempertahankan posisinya. Mereka bertiga adalah teman sekamar sebelumnya, dan hubungan mereka sangat baik, jadi mereka tidak percaya Robi Hu akan memanggil mereka tanpa alasan untuk menipu mereka. Tetapi tekanannya sangat besar. Meskipun orang-orang di seberang mungkin tidak memiliki pencapaian yang jauh lebih tinggi dari mereka, tetapi jumlahnya sangat banyak, jadi agak menyeramkan. Ketika mereka melihat sisi mereka lagi, sulit untuk mengatakannya. Melihat kedua orang itu berada di sisi lawan, ekspresi Peter Lee berubah menjadi jelek seketika. Ferdi Ding dan Chandra Yan sama-sama mendengarnya, dan ketika mereka keluar untuk melihatnya, ekspresi mereka juga tenggelam. Ferdi Ding berkata, "Marvin Zhao, aku pernah mendengar bahwa kalian berdua berselisih dengan Peter Lee, tetapi kalian tidak perlu membuat masalah di hari pembukaan klinik Peter Lee, kan?" Menurutnya, mereka berdua sengaja mencari masalah dengan berdiri di sisi lawan. Chandra Yan bahkan memerintahkan secara langsung, "Jika kalian masih menganggap kami sebagai teman, segera datang ke sini." Keduanya adalah pengikut Agus Yu paling awal, dan mereka sama saja dengan kakak kelas, jadi mereka yang paling berwibawa. Marvin Zhao dan Chandra Yan tiba-tiba merasakan tekanan besar, dan mereka berpikir dalam hati, "Robi Hu, dasar penipu, mengapa kamu masih belum datang? Kamu sudah tidak bisa menahannya." Untung saja. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. "Huff, Ferdi Ding, Chandra Yan, kalian berdua benar-benar menakjubkan, apakah kalian mengira aku sudah mati?" Segera, semua orang melihat ke sumber suara, dan wajah mereka berubah drastis. Terlihat seorang lelaki tua dengan kemeja kain putih, ditemani oleh Robi Hu, berjalan ke arah sini dengan cepat. Itu adalah Agus Yu, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. "Guru." Ferdi Ding dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dalam sekejap, dan buru-buru menyapa mereka dengan hormat, tetapi Agus Yu mengibaskan tangan mereka dengan marah dan berkata, "Pergi sana. Aku, Agus Yu, tidak pernah mengajar siswa seperti kalian." "Guru, apa yang terjadi?" Ferdi Ding dan yang lainnya tercengang, mereka belum pernah melihat guru mereka begitu marah. Agus Yu mengabaikan mereka dan langsung melangkahi kerumunan, mendatangi Louis Lu, membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan Lu, terimalah aku sebagai muridmu." Wow! Seolah-olah seember air dingin tiba-tiba dituangkan ke dalam minyak mendidih, dan badai laut muncul di hati setiap orang dalam sekejap. Apa yang baru saja mereka dengar? Guru mereka, Agus Yu,
seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, malah ingin meminta anak muda itu menjadi gurunya. Apakah guru sudah gila? Ferdi Ding melebarkan matanya dan berkata, "Guru, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa memohon anak ini sebagai gurumu? Jika gurunya meminta Louis Lu menjadi gurunya, bukankah ini artinya mereka juga harus memanggil Louis Lu guru mereka? Bagaimana ini bisa terjadi?" Namun, sebelum Ferdi Ding selesai berbicara, dia tiba-tiba ditampar keras oleh Agus Yu, sombong. "Aku sedang berbicara dengan Tuan Lu, kapan giliran kamu untuk menyela?" Ferdi Ding sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Meskipun dia adalah direktur rumah sakit rakyat kota Jiang dan statusnya tidak rendah, dia akan selalu menjadi murid di depan Agus Yu. Tidak bisa dinegosiasikan. Pada saat ini, Agus Yu membungkuk dengan hormat kepada Louis Lu lagi, dan memohon lagi, "Tuan Lu, terimalah aku sebagai muridmu." Louis Lu berkata dengan ekspresi dingin, "Jangan bicara tentang ini untuk saat ini, mari selesaikan masalah ini di depan kita terlebih dahulu." Dia menghela napas berat. "Akhirnya, kalian akhirnya memperhatikan aku, bukan? Aku sudah menahannya terlalu lama." Kemarahan yang telah lama dipendam di hati Louis Lu akhirnya meletus. Dia bergegas mendekat, mencengkram kerah baju Peter Li dan menyeretnya ke tanah. "Dasar bajingan, beri kakak keduaku 20 kau tahu dulu." Bang bang bang. Louis Lu menahan kepala Peter Li, dan membanting ke tanah dengan kemarahan yang mengerikan di matanya. "Kakak keduaku adalah orang yang sangat baik. Kamu bajingan benar-benar tega menindasnya. Coba katakan padaku bagaimana cara meredakan kekesalan ini." Bang bang bang. Kepala Peter Li langsung berdarah, tetapi Louis Lu tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Sampai setelah 20 kau tahu, dia menyeret Peter Li ke depan wanita itu dan menekan kepalanya ke bawah lagi. 20 kau tahu ini untuk bibi dan putrinya ini. Kamu tidak hanya berhutang maaf kepada mereka, tapi juga satu nyawa. Bagaimana kamu membayarnya kembali? Bang bang bang. 20 kau tahu lagi. Peter Li pingsan karena kesakitan. Tetapi pada saat ini, Louis Lu mengeluarkan jarum perak, menusuk titik akupuntur Peter Li, dan berkata dengan marah, "Apakah aku membiarkanmu pingsan?" Dan Peter Li, yang sudah pingsan, terbangun lagi dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ini benar-benar siksaan. Jelas rasa sakitnya sudah melebihi batas toleransi tubuh, tapi dia harus tetap terjaga dan terus menahan rasa sakit ini. Dahi Peter Li hancur. Tapi apakah Louis Lu akan bersimpati padanya? Tidak akan. Pembunuh seperti ini tidak pantas mendapat simpati sama sekali. "Aku memintamu untuk bersujud 40 kali, apakah kamu sudah sadar?" kata Louis Lu dengan marah. Meskipun kepala Peter Li hancur, mulutnya masih keras, dan dia bersikeras menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa begitu dia mengakuinya, hidupnya akan hancur total. "Oke, karena kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mati." Mata Louis Lu dingin, kemudian selusin jarum tiba-tiba muncul di tangannya, dan dengan cepat menusuk titik akupuntur Peter Li, dengan teknik akupuntur yang sangat aneh. Murid Agus Yu di sekitarnya, yaitu Ferdi Ding dan yang lainnya, tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Mengapa teknik ini terlihat sangat aneh, tetapi terasa familiar? Tiba-tiba, semua orang gemetar. Apakah ini versi terbalik dari teknik akupuntur jarum yang 9 putaran? Bersambung.